Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, channel Komar Motor, yang membahas tentang sepeda motor. Kali ini saya akan sedikit berbagi atau mentutorialkan cara pasang blok kop atau blok head dari Honda Beat Karbu. Sepertinya ini kalau untuk senior ya biasa saja, tapi ini untuk adik-adik STM atau SMK yang baru belajar otak-atik motor ya, mungkin ini bisa membantu dalam memasang blok seher. Karena pemasangan blok seher di motor 4 tak itu beda dengan motor 2 tak. Harus tahu top, harus tahu TMA. Nah, kan di pelajaran STM kan ada itu top atau TMA titik mati atas. Oke teman-teman, kita mulai saja pasang blok sehernya. Pertama kita pasang packingnya dulu ya teman-teman, packing blok. Jangan lupa ini penduel pasang ya teman-teman, biar bloknya itu enggak miring-miring. Ini sehernya sebelumnya ringnya sudah saya pasang ya teman-teman. Kita pasang dulu di bloknya, karena saya lebih suka pasang di blok daripada pasang di stangnya dulu. Tapi tiap bengkel itu beda-beda cara pasangnya ya teman-teman. Kalau saya enaknya pasang di blok. Ini teman-teman, ini bloknya ya, ini bloknya saya pasang di bloknya. Karena untuk adik-adik yang belum belajar, lebih enak pasang di bawah kayak gini. Ini mengurangi resiko ring seher patah atau meleot saat ditekan kalau masangnya di atas mesin ya teman-teman. Tadi kita tekan pakai obeng min ya, atau obeng setting. Terus jangan lupa kita lumuri oli belakangnya ya. Kalau untuk senior pasang kayak gini ya sambil merem ya, gampang ya. Tapi ini untuk adik-adik pemula ya, mungkin bisa membantu dalam cara pasang blok seher. Kita pennya kita paskan, terus kita dorong menggunakan kunci T ya. Nah, udah masuk. Tinggal kancing sehernya kita pasang. Yang sebelah sananya tadinya sudah saya pasang duluan ya, sebelum dipasang ringnya. Dan ini juga saya kasih bocoran, kalau Honda Beat itu hati-hati dengan cara pasang blok sehernya ya teman-teman. Kalau ada satu alat yang nggak kepasang, motor ini nggak bakalan hidup. Alatnya yaitu per dekompresi. Nah, nanti saya tunjukkan ya alatnya, karena adanya di head di depan.
Oke, setelah seperti ini kita kasih tunjuk ya teman-teman. Jadi posisi seher ini begini teman-teman. Ini ada tulisan in ya teman-teman. Yang in itu di atas, atau yang menuju klep in ya, klep in atau masuk. Ya, biasanya kalau motor yang lain sini ada tanda panah ke bawah. Yang tanda panah ke bawah berarti di bawah, ya tulisan in itu di atas. Jangan sampai tertukar ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Karena kalau sehernya kebalik itu bakalan nggak awet motornya, cepet ngebul lagi. Setelah pasang blok, jangan lupa kita pasang liga tensionernya. Ini ada liga tensioner, kita pasang. Ini ya namanya liga tensioner. Ya. Dan di sini juga ada pensok atau penduel, jangan lupa kita pasang. Ini ada pensok atau penduel 2 ya. Kita pasang dulu. Terus sudah, terus kita pasang packing head. Iya. Ini teman-teman terserah, mau dilem bisa, mau nggak dilem juga bisa. Tapi kalau saya lem tipis-tipis ya, karena ini kan motor udah agak lama, takutnya ada nanti yang bocor, makanya antisipasi saya lem dikit-dikit. Oke teman-teman, ini packing headnya saya lem tipis-tipis karena ini motor agak tua, takutnya ada kebocoran sedikit-sedikit, makanya kita antisipasi dengan lem. Saya menggunakan lem ini ya. Oke, dan ini headnya atau cinder kopnya yang sudah saya bersihkan sebelumnya dan sudah saya sekir klepnya atau sekur klep. Kalau di sini di Jawa biasanya ngomongnya disekur klepnya mas, resik kayak gue. Nah, sudah masuk, kita pasang baut 10 2. Nah, di sini teman-teman ada 2 ring panjang ini ya. Ini Honda Beat karbu ya teman-teman, bukan injeksi. Ini ring sebelah kiri dan ini ring sebelah kanan ya teman-teman, panjang. Tapi nanti dulu, jangan langsung pasang ini karena ada satu alat lagi ini teman-teman. Ini alatnya yang ada di head sebelah kanan. Ini alat dekompresi ya teman-teman. Ini kalau alat ini enggak terpasang, ini motor ini enggak bakalan hidup teman-teman. Jadi teman-teman waktu buka blok seher motor Beat karbu, ininya jangan sampai hilang karena ini sering sekali hilang teman-teman. Alat seperti ini sering kali hilang karena saya sering mengalami, katanya habis dibongkar bloknya dan motor nggak bisa hidup. Ini letaknya di sini teman-teman. Saya ulangi ya biar paham teman-teman. Letaknya di sini, head sebelah kanan. Nah, ini terus spare sudah masuk, terus baru kita pasang ring yang lebar ini 2. Yes.
Saya sering mengalami seperti ini teman-teman. Ada orang bawa motor, bawa ke tempat saya, katanya motornya nggak mau jalan setelah dibongkar bloknya. Dan ternyata saya lihat bagian yang di sini tadi itu hilang teman-teman. Dan setelah saya carikan, saya pasangkan kembali, langsung hidup. Padahal di orangnya sudah berhari-hari katanya nggak mau hidup, sudah ganti CDI, ganti apa, tetap aja nggak mau hidup. Karena hal sepele, yaitu alat dekompresi yang nggak terpasang. Oke, kita tinggal kencang-kencangkan baut-bautnya. Oke, setelah bautnya kenceng lah, di sini inti dari pemasangan blok cylinder head teman-teman, blok kop atau blok cylinder head, blok seher dari Honda Beat. Di sini inti pemasangan yaitu kita harus tahu titik topnya. Kalau nggak tahu topnya ya motor juga nggak bisa hidup, kadang juga hidup tapi juga nggak enak karena harus ada titik topnya. Ini inti dari pemasangan blok, yaitu titik top. Nah, ini teman-teman, ini gear timing depan atau gear rantai keteng yang depan atau yang besar ya. Nah, ini di depan ini ada titik teman-teman. Ini ya, di sini ada titik, dan ini kita harus menentukan titik topnya dulu, yaitu T yang ada di magnet. Nah, ini T yang ada di magnet, ini kelihatan ya. Ini sebelumnya sudah saya garis pakai spidol biar jelas. Nah, itu ya. Nah, ini mengarahnya ke coakan sini ya teman-teman, titik topnya. Nah, di sini top, terus yang di gear timingnya ini ke sini teman-teman. Gear timingnya ini, titik ini menuju ke depan ya teman-teman, lurus ke depan. Berarti ini kurang pas, kita paskan dulu. Sambil kita lihat yang sebelah kanan lagi atau magnetnya lagi biar pas ya teman-teman. Bentar, ini rantainya jelewah. Nah, itu kan juga belum pas lagi. Saya lihat titiknya yang di kanan. Kita paskan dulu. Kok susah teman mas? Ya emang agak susah. Kalau mau enak ya emang begini proses pemasangan motor itu begini. Kadang ada susah, kadang ada gampang ya. Oke, yang kanan sudah saya pegangin dan ini lurus ke depan ya teman-teman, dan ini bautnya lurus ke atas bawah. Tinggal kita pasang bautnya.
Oke, kita cek sekali lagi ya teman-teman. Ini titiknya di depan, bautnya atas bawah. Terus kita cek bagian kanan. Nggak kelihatan. Oke, itu sudah kelihatan ya, sudah pas. Tinggal kita lihat sebelah kiri. Oke, dan sudah pas ya teman-teman. Tinggal kita pasang ini tensioner rantai keteng. Oke, tinggal kita pasang tensioner rantai keteng. Cara pasangnya ini ada tutupnya, kita lepas dulu, dan ini jangan lupa packing pasang ya. Ini kita puntir dulu ke kanan, kita puntir, terus kita pasang sini, terus kita baut. Terus obeng min kecil ini kita putar kembali ke arah berlawanan jarum jam. Oke, setelah itu kita kencangkan baut ini tadi ya teman-teman, yang belum kita kencangkan karena tensionernya belum kita pasang. Oke, sampai di sini sudah bisa dimengerti teman-teman cara pasang blok seher dari Honda Beat. Ini harus sesuai topnya ya teman-teman. Kalau nggak sesuai topnya nanti motornya nggak enak. Kalau nggak pas topnya juga nanti seher sama klep bisa tabrakan. Oke teman-teman, sebelum kita pasang atau kita hidupkan, kita cek dulu setelan klepnya. Dan ini yang atas terlalu kencang, kita setel. Kalau motor Beat seperti ini saya nggak perlu pakai fuller, saya cukup main perasaan saja, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu kendor. Yang atas setel, yang bawah juga setel, baru kita pasang yang lain. Sudah teman-teman, ini sudah selesai cara pasang blok seher dari Honda Beat Karbu. Dan nanti tinggal kita pasang cover headnya, terus cover magnet, sama cover blok sini ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video dari saya cara pasang blok seher dari Honda Beat. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.